Wonderfully di Main Cerita. Hari ini kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas. Di pinggiran hutan, hiduplah seorang wanita parubaya. Ia hidup seorang diri dan sering merasa kesepian. Setiap hari, wanita itu pergi ke hutan mencari kayu bakar dan makanan. Di tengah hutan itu, tinggallah seorang raksasa yang berbadan besar dan berkulit hijau. Ia tinggal di gua dan jarang sekali keluar. Kerjanya hanya tidur dan mencari makan jika ia merasa lapar. Si raksasa memiliki biji timun ajaib yang bisa mengabulkan permohonan. Tapi karena terlalu malas, dia tidak menanam biji-biji itu. Suatu ketika, raksasa mendengar suara langkah kaki kecil. Ia bangun dari tidurnya dan mengintip dari dalam gua. Ia melihat seorang wanita parubaya sedang memikul kayu bakar. Raksasa berdiri dan menghentakkan kaki besarnya. Tuh, 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 tuh. Tanah seketika bergetar. Wanita yang memikul kayu bakar itu sampai sempoyongan. Saat tanah berhenti bergetar, wanita itu sungguh kaget. Dilihatnya raksasa berambut panjang sebahu dan berkulit hijau berdiri menjulang. Tolong, jangan makan aku!" teriak wanita itu. "Aku tidak akan memakanmu. Aku membutuhkanmu untuk menanam biji timun ajaib agar aku bisa makan enak tanpa susah-susah berburu. Jika sudah berbuah, aku akan datang dan meminta buahnya." Si raksasa kemudian kembali ke gua dan melanjutkan tidur. Wanita tua itu kembali ke rumahnya, kemudian menanam beberapa biji timun ajaib itu. Ia tidak yakin akan keajaibannya. Namun selama menumbuhkan biji-biji itu, ia selalu memikirkan harapannya. Ia berharap bahwa akan ada seorang anak yang datang dan menemaninya agar ia tidak merasa kesepian. Beberapa hari setelah menanam, tanaman timun menjalar dengan lebatnya. Bahkan tanaman itu berbuah dengan sangat cepat. Ada sebuah mentimun yang ukurannya lebih besar dari timun-timun lain. Warnanya juga keemasan jika terkena cahaya. Karena penasaran, wanita itu memetik dan membelahnya. Dan betapa kagetnya dia. Ternyata isinya adalah seorang bayi perempuan. Bayi itu kemudian dinamai Timun Mas. Wanita itu sangat senang. Kini dia tidak kesepian. Tapi dia khawatir. Karena bila raksasa mengetahui bahwa ia mendapat bayi itu dari biji ajaib, bayi itu akan dimakan. Jadi ia menyembunyikan timun emas agar tidak diketahui oleh si raksasa. Sementara itu, raksasa sering datang mengunjungi rumah si wanita untuk meminta buah-buah mentimun jika ia merasa lapar. Kata si raksasa, timun-timun itu terasa seperti daging ayam. Wah. Suatu kali saat sedang asik memakan mentimun, si raksasa mendengar ada suara tawa seorang anak kecil. Si raksasa tahu kalau si wanita hidup sendirian. Jadi ia bertanya di mana wanita itu mendapatkan anak kecil. Wanita itu tidak bisa berbohong dan berkata
bahwa dia mendapatkan anak kecil itu dari mentimun. Raksasa senang sekali. Dia berusaha menangkap anak itu dan memakannya. Wanita itu menghalanginya dan berkata, "Raksasa, tunggulah agar anak ini besar dulu, agar kamu lebih kenyang ketika memakannya," kata wanita itu sambil menyembunyikan kekhawatirannya. Raksasa menyetujuinya dan bersedia menunggu lebih lama. Sementara menunggu, raksasa terus mengunjungi si wanita dan memakan timun-timun yang ada. Setiap kali berkunjung, dia selalu bertanya, "Sudah boleh dimakan?" Belum, dagingnya belum tebal," kata si wanita. Di kunjungan selanjutnya, raksasa bertanya lagi, "Sudah boleh dimakan?" Belum, dia kurang olahraga, jadi dagingnya tidak empuk," kata si wanita. Di kunjungan selanjutnya pun, si raksasa bertanya, "Sudah boleh dimakan?" Belum, belakangan ini timun mas jarang mandi, jadi kulitnya kotor," kata si wanita. Dia berupaya menundanya selama yang ia bisa. Dengan perasaan was-was setiap hari, wanita itu meminta timun mas menanam 1 biji timun ajaib terakhir yang telah disimpannya. Dia menanamnya di tempat yang tersembunyi. Selama menumbuhkan biji itu, ia berpesan agar timun mas selalu mengucapkan harapan. Semoga ia bisa selamat dari sang raksasa. Kembali tanaman timun ajaib itu tumbuh sangat cepat dan lebat. Ada 1 buah yang besarnya berbeda dari buah-buah lainnya. Atas perintah ibunya, ia memetik buah itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat 4 bungkus benda. Biji timun, jarum, garam, dan terasi. Timun emas dan wanita itu tidak yakin apakah 4 benda itu bisa menyelamatkan timun emas dari sang raksasa. Tapi ketika sang raksasa datang, tanpa basa-basi, tentunya ia bertanya, "Sudah boleh dimakan? Aku sudah menunggu sangat lama. Aku lapar." Sudah boleh, tapi si timun emas kabur ke hutan," kata wanita itu. "Waduh!" teriak si raksasa. Kemudian ia bergegas melangkah pergi ke hutan. "Timun mas, tunggu aku! Aku mau makan!" teriaknya ketika melihat timun emas berlari. Sambil berlari, timun emas melemparkan bungkus pertama, yaitu biji timun, ke arah raksasa. Tak lama, biji itu langsung tumbuh cepat melilit tubuh si raksasa. "Waduh!" teriak si raksasa. Ia bersusah payah melepas lilitan tanaman menjalar itu, kemudian melangkah dan berteriak lagi, "Timun mas, tunggu aku! Aku mau makan!" Sambil berlari, timun mas melempar bungkus kedua, yaitu jarum. Seketika, jarum berubah jadi hutan bambu yang runcing dan memiliki duri-duri tipis yang halus. "Waduh!" teriak si raksasa. Ia bersusah payah keluar dari hutan bambu itu. Tubuhnya perih, terkena duri halus dari batang bambu. Namun, ia tak menyerah. Dia melangkahkan kaki besarnya dan berteriak, "Timun mas, tunggu aku!
Aku mau makan. Sambil berlari, Timun Mas melempar bungkus ketiga, yaitu garam. Seketika garam itu berubah menjadi lautan. Tubuh raksasa yang perih terkena duri tipis bambu-bambu semakin terasa perih ketika terkena air garam. Waduh! Katanya meringis. Namun ia tidak menyerah. Dia menyeberangi lautan itu dan berteriak, "Timun Mas, tunggu aku! Aku mau makan!" Sambil berlari, Timun Mas melempar bungkus keempat, yaitu terasi. Seketika terasi itu berubah menjadi kolam lumpur hisap yang sangat luas. Si raksasa yang berjalan dengan terburu-buru tidak bisa mengerem tubuhnya dan berteriak, "Waduh!" Tapi sudah terlambat. Ia terpleset dan terjebak di dalam lumpur itu selamanya. Setelah tidak dikejar lagi oleh si raksasa, Timun Mas kembali pulang dan hidup berdua bersama ibunya tanpa gangguan si raksasa. Sekian cerita dari Wonderfully di Main Cerita. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih.